macam orang cakap bisa tek bengek macam tu kan. Lepas tu apalagi kita accident, ya, accident lumpuh seumur hidup. Berapa susahnya. Kalau di surga kan enak, orang cakap Indonesia bagaikan malaikat. Aku nak bukti, sekarang aku nak bukti. You jangan cerita panjang lebar, jangan berkhotbah ataupun berceramah. Aku nak bukti. You pergi mati sekarang, berani apa tidak? Jangan cerita banyak. You berani apa tidak untuk membuktikan? You pergi mati sekarang juga untuk membuktikan. Ya, kalau katanya dosa ditebus dihapus, mati masuk surga, surga apa bila mati di surga bagaikan malaikat. Bukti, aku nak bukti, jangan cerita banyak. You berani apa tidak? Itu saja. Aku nak bukti saja. Kalau you berani memang itu you apa orang cakap hebat lah. Tapi kalau tidak berani, you bermakna tu ya surga yang kalian gembar-gemburkan tu hanya surga dongeng, tu tak? Dia kok udah dibilang semua orang Kristen nggak takut mati kok. Aku nak bukti, aku sudah cakap you berani apa tidak. Itu saja, jangan cerita banyak-banyak. Aku tak suruh you ya bercerita banyak atau alasan macam-macam. Berani apa tidak? Oke, Bang Jo, bentar Bang Jo, kasih kesempatan Buti yang ketiga, Bang Jo. Gak boleh, bunuh diri itu dosa. Bagaimana kau suruhnya aku berdosa? Kau ini aku tidak suruh you melakukan dosa, aku suruh you untuk membuktikan. Aku tidak suruh berbuat dosa tau. Aku suruh membuktikan. Apa suruh membuktikan? Pergi mati sekarang juga. Udah lain aja. You tidak mau hidup di surga, ya muji-muji Tuhan. Katakan kalau di surga, oh di surga tuh memuji-muji Tuhan, hidup bagaikan malaikat. Nah, sampai di surga you muji-muji Tuhan, hidup pakai malaikat, you tidak mau. You tidak mau. Tidak mau. Mau tidak? Ya mau. Di surga kan kalian semua orang Kristen ya. Sekarang buktikan mati sekarang juga buktikan. You berani apa tidak? Aku tanya sama you berani apa tidak? Aku tidak you cakap banyak lebar-lebar. Aku suruh you buktikan. You cakap saja berani apa tidak? Berani atau tidak? Dede, ini kan namanya framing suruh mati konyol lolitas. Aku tidak mau framing you, aku nak bukti. Cakap je lah you takut. Ya, bagaimana kalau you tidak berani? You ketakutan bermana surga yang kalian gembar-gemburkan itu hanya surga-surga hayalan, asumsi, tahu tak? Ada ya? Ya kecil biasa kali kalau sudah babak belur, tidak mampu menjatuh panting you. Macam tu kebiasaan kalian. Kebiasaan you lah, bukan kebiasaan kalian. Berapa menit coba? Berapa menit ya? Dia dibilang baru 1 menit, Buti, baru 1 menit. Iya, karena cepat jadi 1 menit. Kasih dia ngomong ya, kasih ngomong ngoceh-ngoceh aja sana. Kalau kamu nyuruh aku bunuh diri ya enggak mau lah, itu dosa, ntar nggak jadi aku masuk neraka. Iya kan kamu kalau mati kan katanya sampai di surga muji-muji malah apa? Muji-muji Tuhan, hidup pakai malaikat. Yuk kenapa ketakutan? Yuk kalau mati nanti terus masuk surga tau? Terus masuk surga. You tidak mau masuk surga, memuji-muji Tuhan, hidup bagaikan malaikat di surga. Pergi buktikan, aku nak bukti saja. Semua aku tanyakan orang Kristen itu pada panik, terguncang, ketakutan untuk membuktikan. Apa masalah? Ya, bayangkan mati terus masuk surga, muji-muji Tuhan, hidup bagaikan malaikat. You pergi mati sekarang masuk surga, jumpa Tuhan kalian dan muji-muji Tuhan, hidup pakai malaikat atau tak? Aku sekarang nak bukti saja. Aku tidak suruh bercakap panjang lebar, tidak keruan kemana-mana. Aku nak bukti. You berani apa tidak saja? Itu saja Pan. You cakap, oh aku tidak berani. Habis kita kalau you tidak berani. Oh kalau you cakap, oh aku berani pergi mati sekarang. Itu saja. You berani apa tidak? Jawab saja pertanyaan saya. Silakan. Ya sudah waktu saya ya. Oke, silakan Buti. Ya, kan sudah dibilang ya. Jadi ini Jo Malindo ini selain dia tidak mau mendengar jawaban orang, jadi ya maaf, saya harus bilang kamu harus minum nutrisi dulu ya otakmu. Sudah, saya tanya apa, you jawab apa? Pertanyaan saya jawab you apa? Kalau ditanya tolong jawabannya sesuaikan dengan pertanyaan yang ditanyakan. Itu betul. Gimana ini? Jangan disela ya. Ya jangan disela. Nutrisi apa benda orang tanya apa jawab apa, tidak nyambung jawaban you tahu tak? Nih di dalam Sahih Muslim 3006 ya diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwa Rasulullah bersabda, siapa yang melakukan bunuh diri. Nah, jangan bawa Al-Quran, you bukan orang Islam, you orang Kristen, bawa kitab you lah. Dengan benda tajam, bawa kitab you, kenapa bawa Al-Quran? You tidak percaya dengan kitab sendiri, you tidak percaya dengan kitab sendiri, bawa nama aku, bawa ayat Quran, you tidak percaya dengan kitab sendiri. Oke, Bang Jo. 3 menit adil dong, Bang Jo. Oke, siap. Saya bilang gantian. Bang Jo, ya Bang Jo limit dulu, tahan dulu. Gimana sih?
Oke, silakan Ya. Buti. Ya, diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwa Rasulullah bersabda, siapa yang melakukan bunuh diri dengan benda tajam itu akan ditikamkan oleh tangannya sendiri, ya, ke perutnya di neraka jahanam untuk selama-lamanya. Iya. Siapa yang melakukan bunuh diri dengan minum racun itu akan dia minum seteguk di neraka, ya, jahanam untuk selama-lamanya. Siapa yang melakukan bunuh diri dengan menjatuhkan diri dari gunung, dia akan menjatuhkan diri ke neraka jahanam untuk selama-lamanya. Ya, itu melakukan bunuh diri. Katanya di dalam Sahih Muslim itu ya ada akibatnya. Ya, itu ya. Jadi kamu menyuruh saya bunuh diri, ya itu nggak bisa dong. Itu kan artinya pertanyaan yang framing, pertanyaan yang bodoh, yang ketahuan kebodohannya, ya. Kan saya udah bilang, ya, semua manusia orang Kristen tahu bahwa mereka akan ke sorga, tetapi mereka diberi kodrati untuk bertahan hidup. Itu sudah kodrat yang tidak bisa diganggu gugat. Bahkan ya, bahkan saya bilang tadi, cicak pun akan melepaskan. Semua manusia diberi naluri untuk bertahan hidup, tetapi bedanya orang Kristen tahu kemana mereka akan pergi. Tidak seperti Anda punya, kalian jaminan kalian itu sudah pasti ke neraka karena harus mendatangi itu. Tidak mungkin enggak gitu. Pasti ke neraka. Pertanyaan saya buat kamu, apa yang kamu lakukan? Ngapain beriman kalau jaminannya bukan ke sorga tetapi jaminannya justru harus ke neraka? Itu adalah kemestian yang tidak bisa diganggu gugat. Untuk apa beriman, untuk apa capek-capek kalau nanti udah habis sakit 10 tahun, Sudah sakit belum? tahu 10 tahun Sangat. sekali mati bukannya mendapat kelegaan, malah harus mendatangi neraka pula, ya. Belum. Sekarang. Ya, Oke. Yuk bahas-bahas mendatangi neraka. Oke, semua diam dulu ya. Sebentar minta maaf. Yang lainnya minta tolong diam dulu. Oke. Ini kan sudah mengatakan ini kemestian daripada Allah kan. Oke, saya jelaskan. Daripada zaman Adam alaihissalam sampai manusia akhir zaman akan mendatangi neraka. Terpulang, you percaya atau tidak itu masalah you. Aku tidak mau tahu. Di sini ya sudah ketentuan daripada Allah ya, setiap manusia akan mendatangi neraka. Ini tidak menyebut agamanya apa atau apa tak ada. Jadi sangat jelas ya kalau sudah ketentuan daripada Allah kepada umat manusia. Bermakna ayat ini menjelaskan daripada zaman Adam alaihissalam sampai manusia akhir zaman akan mendatangi neraka. Setelah kiamat datang, dikumpulkan di padang mahsyar, setelah dihakimi akan menyeberangi jembatan Siratal Mustaqim. Yang nasib buruk tuh kalian yang mempersekutukan Allah, yang tidak percaya kepada Allah, tidak percaya dengan Al-Quran, tidak percaya kepada Nabi Muhammad. Tempatnya adalah neraka jahanam. Itu daripada zaman Adam alaihissalam tuh. Ya, daripada zaman Adam alaihissalam sampai manusia akhir zaman. Mendatangi neraka, termasuk kalian. Kalau kalian tidak percaya, you tidak percaya, aku tidak mau tahu. Aku tidak peduli. You membahas tentang mendatangi neraka. Kalau you tidak percaya itu masalah you, aku tidak mau tahu. Oke, jelas? Ya, nasib buruk untuk kalian yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Tempat kalian tuh jahanam. Kalian tuh akan kekal di dalamnya dan tidak akan pernah mencium bau jannah, bau surga. Ingat baik-baik. Kalian yang mempersekutukan Allah, tidak percaya dengan Al-Quran dan Nabi Muhammad, tempatnya neraka jahanam. Neraka jahanam adalah neraka yang paling kelam, paling sadis, paling mengerikan dan paling dahsyat, dan khusus untuk manusia-manusia kafir termasuk setan, iblis, dajjal, kaum murtad dan musyrik. Tempatnya neraka jahanam. Kalau you tidak percaya, aku tidak mau tahu. Itu masalah you, ya. You membahas tentang aku mendatangi neraka. Kalau you tidak percaya, itu masalah you. Aku tidak mau tahu. Oke, lanjut. Ya, saya diam nih ya. Nah, kalian mengatakan untuk orang yang tidak mau percaya, tidak mau menerima Muhammad adalah Rasulnya, lalu menerima Allah adalah Tuhannya, tempatnya adalah neraka jahanam, gitu kan. Tetapi jauh sebelum ayat itu, sebelum doktrin itu dikatakan, dibuat oleh Nabi Muhammad, disampaikan oleh Nabi Muhammad, kalian ya doktrin seperti itu sudah dikunci ya. Barang siapa yang memimpin kepada penyangkalan kepada, ya kan, dari tempat kami pun sama ya,
penyangkalan. Barang siapa yang menyangkal anak, barang siapa yang memimpin kalian untuk menentang penguasa yang sudah menebus kalian, tempat kalian itu justru juga ke neraka. Nah itu ya. Tapi ini sudah jauh ya. Waktu saya ya. Jadi kalau kau bilang aku tidak percaya, ya silakan, itu iman Anda, itu doktrin Anda. Tetapi kalau dikatakan orang kafir masuk neraka, tempat kami pun juga sama. Ya, orang yang menentang, tidak percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan, telah datang menebus kalian, yang menentang penguasa yang telah menebus kalian, tempat kalian juga di neraka. Dan ayat ini jauh sebelum kalian itu terjadi, jauh sebelum Muhammad telah menggenapi apa yang dinubuatkan itu sudah dibilang. Barang siapa yang menyangkal anak, menyangkal bapa, ya, barang siapa ya kan yang tidak percaya, tidak menerima Yesus itu, mereka akan masuk neraka, dibuang ke tempat di mana terdapat ratap tangis dan kertak gigi. Ya, jadi jangan bicara soal iman. Yang kita bicarakan di sini adalah ranahnya adalah mencari kebenaran dari antara dua, ya bukan dua, dari antara yang ngaku-ngaku benar. Karena kebenaran itu satu, ya. Kau bilang masuk neraka, kafir masuk neraka, lah kalian juga. Ya, kalau kalian itu anti Kristus itu juga masuk neraka, ya. Jadi jangan bicara tentang iman. Ini yang harus kita gali, ini yang harus kita lihat. Tetapi Alkitab telah membuktikan, Yesus mengatakan tidak ada seorang pun yang turun dari sorga selain daripada Dia yang telah tidak ada seorang pun yang naik ke sorga selain daripada Dia yang telah turun dari sorga. Yesus itu turun dari sorga sehingga Dia tahu jalan ke sorga. Nah, kalau kamu Muhammad pernahkah dia ke sorga? Jadi apakah dia tahu jalan ke sorga sehingga dia begitu? Tunjukkan ya. Kita pakai dalil, bukan pakai iman doang. Masuk surga disuruh pergi mati dulu ketakutan, tidak berani, alasan macam-macam, cerita macam-macam. Sekarang kais-kais kok jadi orang kecil masuk surga, tapi kenapa begitu ketakutan disuruh pergi mati dulu? Karena kalau mati nanti kan katanya masuk surga terus, muji-muji Tuhan, hidup pakai malaikat. Kalau disuruh pergi mati, kenapa begitu banyak alasan, ketakutan, panik, terguncang? Coba kalau betul mati masuk surga, mati dulu, pergi mati dulu. Terpulang cara apa mati minum racun sebagai ayat Markus, terus ganti kalian lah. Lagi satu, mana ayatnya Yesus berkata, ya, Tuhankanlah aku Yesus Kristus sebagai Tuhan Allahmu, mana? Apa? Itu ayat mana? Mana ayatnya? Dia suruh menangkan Yesus Kristus siapa? Mana Tuhan Allah? Mana ayatnya di kitab kalian? Tuhan Allah memerintahkan kalian menangkan Yesus Kristus, mana ayatnya? Mana ayatnya? Ya, siapa yang menangkan Yesus Kristus akan dijamin masuk surga. Tuhankanlah aku Yesus Kristus sebagai Tuhan Allahmu itu mana? Macam mana aku boleh percaya? Ayatnya semua tak ada. Ayat tak ada. Yesus pun tidak pernah berkata, Tuhankanlah aku Yesus Kristus sebagai Tuhan Allahmu. Tak ada. Tuhan Allah pun juga tidak pernah memerintahkan kalian menolak Yesus Kristus. Mana pengakuan dari mulut Yesus sendiri? Pengakuan dari mulut Yesus sendiri. Yesus bercakap yang tak terbantahkan, Tuhankanlah aku Yesus Kristus sebagai Tuhan Allahmu. Tidak ada. Yuk kembar. Oh, kalau jadi orang kecil masuk surga. Kalau surga itu bahkan malaikat muji-muji Tuhan. Tapi kalau disuruh buktikan, takut ditanya ayatnya mana. Yesus berkata, Tuhankanlah aku Yesus Kristus sebagai Tuhan Allahmu. Tak ada ayatnya. Tuhan Allah pun tidak pernah memerintahkan. Tidak ada ayatnya memerintahkan orang kecil menolak Yesus. Macam mana orang boleh percaya? Paling kali bagakan Yesus sebagai jalan dan keselamatan untuk masuk surga. Apa benda ni? Dia hanya jalan. Bukan Tuhan itu sendiri, tahu tak? Lepas tu, kalian suka kebar-kebor, aku dan Bapa adalah satu. Anak manusia telah duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa. Yang Tuhan yang mana? Yang aku dan Bapa adalah satu? Anak manusia atau Allah yang Maha Kuasa? Kalau ditanya macam ni, yang kiasan, perumpamaan lah. Apa benda semua keluar cerita. Bila ditanya ayatnya mana? Tidak mampu menjelaskan. Diam. Apa cerita ni? Apa cerita? Kenapa ajaran kalian tu bikin saya ketawa tu? Sebab tu kenapa saya jadi mu'alaf. Ajaran kalian tu tidak jelas ya. Jaminan keselamatan tak ada. Tuannya tidak jelas. Makanya Yesus pernah berkata tidak. Yesus pernah berkata tidak. Yang menuhankan dirinya ya. Tuhankanlah aku Yesus Kristus sebagai Tuhan Allahmu. Tak ada ayatnya tidak. Silakan. Oke, silakan Buti.
Ya, jadi ini ya, saya pakai dalil ya. Jadi kan tadi dia cuma beriman, cuma mengimani, ya kan? Dan iman kalian di Maryam 71 itu, Maryam 71 itu ada. Kalian harus mendatangi neraka. Kata kami tadi orang mendatangi neraka lagi. Sudah dijelaskan mendatangi neraka, mendatangi neraka. Sudah dijelaskan tadi. Diam dong, ini waktu saya tertib ya, tahan emosi, tahan ya. Nih aku baca ayatnya. Emosi saya. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Oke? Bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka. Nah, itu dia. Ya, yang menyangkal, yang memimpin kepada yang penguasa. Penguasa itu Tuhan, Yesus Tuhan yang telah menebus kamu itu, ya disebut di sini Alkitab kami sudah ngasih tahu nabi-nabi palsu, ya. Jadi jangan kamu bilang kami orang kafir masuk neraka, ya, karena kalian dipimpin satu-satunya target yang telah dibuat di tempat kamu adalah memimpin kalian untuk menyangkal penguasa yang telah menebus kalian itu. Oleh sebab itu di dalam Al-Maidah dikatakan telah kafirlah orang mengatakan Isa adalah Tuhan. Yang Tuhan itu diturunkan derajatnya hanya menjadi nabi karena menyangkal. Ya, dan ini sudah ada ya. Jadi jangan bilang kami masuk neraka. Oh tidak, ya. Apa yang terjadi pada kalian itu sudah dikasih tahu. Kalian itulah yang menyangkal penguasa itu, ya. Dan jaminannya apa dikatakan di sini ya? Ya, yang pengajaran sesat yang membinasakan. Nah, itu kalian sudah dijanjikan untuk binasa ya, untuk menuju neraka. Nah, adapun saya masih mau jawab. Adapun kamu mengatakan Yesus nggak pernah ngaku Tuhan. Oh, maaf ya kan. Bahkan di dalam Al-Qur'an sendiri telah ditunjukkan ya, walaupun ya Isa itu bukanlah Yesus, tetapi maksud Nabi Muhammad Isa itu memang Yesus, dan dia menggambarkan ya bahwa Isa itu punya kaliber Tuhan ya, punya kaliber Allah. Hanya Isalah satu-satunya yang punya kaliber Allah. Ya, segala kuasa Allah itu ada pada. Nah, Yesus di tempat kami, dia itu Tuhan. Ya, harus kamu ketahui. Dia itu Tuhan. Ya, kalau kamu mengatakan, kenapa dia nggak pernah ngaku Tuhan? Kamu aja yang nggak tahu. Ya, karena pada zaman dahulu, yang Tuhan itu menyebut dirinya anak Allah. Anak Allah itu artinya Tuhan. Bro, ya, itu dia. Ya, bahkan dia itu mati di kayu salib karena ngaku Tuhan. Itu yang harus kamu ketahui ya. Jadi jelas, kamu itu digiring untuk menyangkal penguasa. Sudah dikasih tahu ribuan tahun. Ya, jangan bilang kami kafir neraka. Itu hanyalah imanmu, pengajaranmu saja. Ya, pengajaran kami mengatakan bahwa apa yang kalian lakukan itu adalah dipimpin untuk menyangkal penguasa, dan akhir dari hidupmu adalah menuju kebinasaan. Oke? Ya, itu dia. Oke, tadi you bahas tentang Nabi Isa, kenapa? Ada apa masalah dengan Nabi Isa? Coba jawab dulu. Simple, pendek, jangan panjang-panjang. Ya nggak ada masalah. Tak ada. Nabi Isa kenapa? Nabi Isa kenapa? Apa masalah dengan Nabi Isa? Mau memberitahu, ya nih, kamu nanya nih ya, jadi aku jawab ya. Kenapa aku membahas Nabi Isa? Aku hanya ingin membuka matamu bahwa di kitabmu sendiri ada yang katanya seorang nabi tapi punya kaliber Tuhan. Nah, ayatnya mana? Dengarkan diriku ya, nabi yang punya kuasa Tuhan yaitu Isa, itu dia nabimu ya, tapi aku cuma mau tahu ada nabi yang punya kuasa Tuhan. Nah, di tempat kami Yesus itu Tuhan yang dalam wujud seorang nabi. Nah, itu dia ya. Jadi tidak kuasa aneh. Kuasa Isa, kuasa Tuhan apa? Kuasa apa yang dimiliki Isa? Coba jelaskan kuasa apa yang dimiliki Isa. Kau buka aja lah. Kau punya jelaskan, suruh nyuruh orang buka Google. Lu jelaskan saja di sini, simpel, pendek, jangan panjang-panjang. Biar orang tidak bosan, tidak boring. Kau buka aja lah kitabmu itu ya. Kau dapat di sana tuh. Kau lihat. Jangan suruh-suruh orang, ini jelaskan saja pendek, simpel. Kau tengok di situ. Tak payah panjang, pendek, simpel. Jelaskan kenapa dengan Nabi Isa. Ya, sini tak. Ya udah, terus aja terus. Ya, terus nanti saya kasih apakah Nabi Isa karena Nabi Isa tuh ya dikatakan pengikut Nabi Isa di atas orang kafir. Apa masalahnya dengan ayat itu? Apa masalah? Coba jelaskan. Lah, ini waktumu, silakan kau gunakan dulu. Nanti aku nggak mau kau selah. Silakan. Kau pakai
lagi-lagi you bahas-bahas tentang orang Kristen masuk surga. Tapi kenapa? You suruh pergi mati dulu tuh ketakutan, panik, terguncang tuh apa masalah? Aku nak bukti saja. Aku nak bukti. Betul apa tidak? Ya, ke orang Kristen kalau mati itu dijamin masuk surga, di surga hidup bagaikan malaikat dan muji-muji Tuhan. Saya suruh buktikan pergi mati sekarang berani apa tidak? You ditanya macam tuh panjang lebar cerita ke sana kemari orang cakap bisa ngalor ngidul. Ini apa cerita uti mati mena? Kalau ditanya jawabannya sesuaikan dengan pertanyaan biar nyambung. Ini tidak. You ditanya apa jawab apa? Pertanyaannya apa jawab apa? Tidak nyambung. Bawa cicak lah, bawa kadal gurun lah. Apa betul lah uti mati mena? Cuba kalau you berilmu tuh dijawab pertanyaannya sesuaikan dengan apa jawaban sesuaikan dengan pertanyaannya biar nyambung. Ini juga tidak ditanya apa bawa cicak lah apa benda you bawa semua binatang-binatang you bawa sini. Aku hanya ingin bukti saja. You berani apa tidak membuktikan yang konon katanya bila menjadi orang Kristen dijamin masuk surga dan di surga hidup bagaikan malaikat dan muji-muji Tuhan. Aku nak bukti saja. Satu orang you pergi mati dulu berani apa tidak itu saja. Jangan cerita panjang lebar bawa Al-Quran. You kalau you bawa Al-Quran, apa you percaya dengan Al-Quran? Tadi juga you bahas-bahas tentang mendatangi neraka. Saya sudah jelaskan. Mendatangi neraka itu, saya jelaskan sama you sekali lagi. Ya, daripada zaman Adam alaihissalam sampai manusia akhir zaman akan mendatangi neraka. Dia tidak di sini tidak mempertanyakan tentang keyakinan, soal keyakinannya apa. Ya, bila datang kiamat, manusia dikumpulkan di padang mahsyar. Diadili, dihakimi, dan setelah diakhiri orang akan menyeberangi jembatan Sirotol Mustaqim. Saya sudah jelaskan sama you. You sekali lagi saya beritahu you percaya apa tidak itu aku tidak mau tahu. Yang penting sudah saya jelaskan, ya. Aku tidak paksa you percaya. Sebab you bahas-bahas tentang Al-Quran tentang mendatangi neraka. You percaya apa tidak? Aku tidak mau tahu. Oke, sabar Buti ya. Oke, silakan Buti. Saya berhenti di 47 ya. Sebelum saya di 0747 saya nggak mau berhenti ya. Jangan diganggu ya. Saya 3 menit ya. Jadi Oke, ya sayang. kamu masih ya jadi Jo Malindo ini ya Ustadz Malaysia ini ya kamu itu bukannya minta bukti tapi kamu berniat jahat suruh orang bunuh diri gitu ya. Ini kan perintah yang konyol dan tidak benar gitu kan. Ini ada maksud tidak baik di dalam itu ya kan. Bukan ingin bukti karena buktinya sudah dikasih tahu gitu kan bahwa di tempat Anda sendiri bunuh diri itu adalah dosa gitu kan. Tetapi masalahnya aku mau bertanya kepada dirimu kenapa terjadi kontradiksi yang sangat-sangat bertolak belakang ketika dikata bahwa ya kan ya bunuh diri adalah dosa. Kenapa ya di tempat lain dikatakan di dalam TS 2 ayat 54. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, kamu telah benar-benar menzolimi dirimu sendiri dengan menjadikan patung anak sapi sebagai sesembahan. Karena itu bertobatlah kepada penciptamu dan bunuhlah dirimu. Nah, bagaimana itu kontradiksi antara perkataan Tuhan ya, perkataan Allah. Dia mengatakan kalau orang bunuh diri, dia akan dibalas dengan apa yang dia lakukan di neraka. Tetapi di sini Allah malah menyuruh bunuh diri, ya kan? Karena penciptamu dan bunuhlah dirimu. Itu lebih baik bagimu di sisi penciptamu. Dia akan menerima tobatmu. Sungguh dialah yang maha penerima tobat, maha penyayang. Ya, di satu sisi mengatakan bunuh diri akan dihukum di neraka, tapi setelah itu ya bunuh diri masuk surga, ya mengurangi dosa, ya diterima tobatnya. Nah, Anda harus menjawab ini. Bagaimana di kitabmu terjadi kontradiksi seolah-olah dia lupa pernyataan dia yang pertama, lalu yang kedua dia buat lagi yang baru, dia lupa dengan pernyataan yang sebelumnya. Bagaimana ada Tuhan yang seperti ini? Kau harus jawab. Nah, ketika kamu mengatakan ini termasuk orang Kristen yang harus pergi ke neraka, sudah dibilang itu adalah ajaran-ajaran yang bukan nabi-nabi yang berasal daripada Tuhan kami. Itu ajaran kamu sendiri, dari kitabmu sendiri yang mengatakan orang Kristen ke neraka, semua orang ke neraka, itu kitabmu sendiri. Ya kan, itu ajaranmu sendiri yang dikatakan di dalam 2 Petrus, ya, kamulah yang dipimpin untuk menentang penguasa yang telah menebus kamu. Ya, jadi jangan bicara soal iman. Jangan bicara soal kepercayaan. Sudah habis. Kata 3 menit.
Panjang lebar apa? You kalau berceramah, mau berceramah, berkhotbah di gereja. Ini bukan gereja, bukan tempat untuk berceramah. Paham tidak? Paham? Oke. Oke, tadi sebentar. Oke, Bang Deddy sebentar. Tadi kamu membahas tentang nabi-nabi palsu. Ciri-ciri nabi palsu itu bagaimana? Ini sebentar aja, jawab saja. Ciri-ciri nabi palsu itu bagaimana? Ciri-ciri nabi palsu ya itu dia. Ya, ciri-ciri nabi palsu ya kan? Ciri-ciri nabi palsu adalah seperti kamu, ya kan, yang menentang, ya jelas nih ya. Nih, aku kasih tahu nih ya. Satu-satunya ciri khas dari nabi palsu adalah menyangkal Yesus nih ya. Nih, ini kata murid sayangannya nih ya, dari Rasul Petrus. Rasul Petrus itu, ya kan? Ya, dengar ya. Ini jamnya saya. Jangan ganggu ya. Nabi-nabi dan guru palsu ya. Sebagaimana nabi-nabi palsu dulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Jadi dulu sampai sekarang, sampai akan datang, sampai waktu itu sudah ada nabi-nabi palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka. Nah ini ya. Dan dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Banyak orang akan mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai hawa nafsu. Nah itu hawa nafsu, kau bilang ya. Hawa nafsu apa? Di surga kalian akan berhawa nafsu. Sudah panjang sangat, simpel pendek kan. Karena mereka jalan diborong sendiri, jangan diborong. Saya suruh jadi simpel pendek, ciri-ciri dari palsu. Kau yang minta aku jawab. Sekarang aku jawab, kau kelojotan. Jangan ganggu aku nanti. Aku nggak mau. Siapa yang kelojotan? Aku bagi tahu yuk. Setahu saya, nabi-nabi, rasul-rasul tidak ada yang menuhankan manusia yang dilahirkan. Bermakna rasul kayak dikatakan rasul palsu itu rasul yang menuhankan manusia yang dilahirkan. Itu baru rasul palsu. Ya, sebab tidak ada ceritanya nabi-nabi, rasul-rasul menuhankan manusia yang dilahirkan, yang brojol dilahirkan. Bermakna yang namanya rasul palsu, ya, rasul palsu atau nabi palsu. Kalau ada rasul dan nabi, ya, yang mengaku dirinya rasul atau nabi, menuhankan manusia dilahirkan, bermakna itu nabi palsu, rasul palsu. Sebab tidak ada ceritanya nabi-nabi, rasul-rasul menuhankan manusia dilahirkan. Bermakna rasul-rasul yang menuhankan manusia dilahirkan itu adalah rasul palsu, tak? Paham? Itu rasul palsu. Sebab saya belum pernah jumpa ya nabi-nabi, rasul-rasul yang menuhankan manusia dilahirkan. Hanya di ajaran kalian, rasul-rasul yang menuhankan manusia dilahirkan. Bermana rasul-rasul yang kalian gembar-gemborkan itu adalah rasul palsu. Sebab menuhankan manusia yang brojol dilahirkan. Paham tidak? Itu you perlu ingat baik-baik ya. Jangan percaya dengan rasul-rasul palsu yang menuhankan manusia dilahirkan. Itu rasul palsu tuh tak? Sebab nabi-nabi, rasul-rasul tidak pernah mengajarkan menuhankan manusia dilahirkan. Ya, kenapa nongol-nongol ajaran kalian itu Tuhan ada 3, rasul menuhankan manusia dilahirkan? Itu rasul palsu, tak? Kalau ada rasul atau nabi palsu, rasul atau nabi yang menuhankan manusia yang berojol dilahirkan, itu adalah rasul palsu, nabi palsu, tak? Ajaran nabi-nabi, rasul-rasul tidak pernah menuhankan manusia dilahirkan, tak? Lanjut. Kau berkata ya bahwa rasul-rasul, nabi-nabi tak pernah menuhankan Tuhan di brojol, tapi kau tak tahu gitu kan. Kau tak belajar Alkitab. Justru nabi-nabi Israel, nabi-nabi ya, rasul-rasul Israel bercerita tentang penebus, bercerita tentang juru selamat, ya, bercerita tentang kedatangan anak manusia. Tuhan yang roh yang menebus umatnya ya dengan dirinya sendiri. Tuhan yang roh, Tuhan yang menebus umatnya yang akan datang ke bumi dengan menjadi manusia ya. Kau yang tak tahu. Oleh sebab itu pertanyaan kau ya, untuk kau harus jawab aku ya. Bagaimana Tuhanmu mengatakan
mengatakan dia adalah Tuhannya nabi-nabi Israel, tetapi tidak mengerti apa yang diajarkan oleh nabi-nabi Israel dan rasul-rasul Israel itu, ya. Rasul-rasul Israel itu, ya, nih dengar, rasul-rasul itu Israel itu berkata, ya kan, ya, bahwa ya barang siapa menentang anak, dia menentang Bapa. Rasul-rasul Israel itu berkata, ya, Yesus itu adalah Tuhan, ya. Jadi pertanyaanku, bagaimana Tuhanmu tidak tahu dan kau tak menjawab pertanyaanku? Bunuh diri adalah tobat, bagaimana itu adalah kontradiksi, ya. Kau tak jawab pertanyaanku. Lalu kau apa lagi kau bilang? Kau bilangnya ini ya di dalam Al-Qur'an. Ya, nih benar, kau dengar. Di dalam Al-Qur'an, ya, di dalam Al-Qur'an dikata bahwa orang-orang, ya, nabi-nabi Israel, rasul-rasul itu punya Tuhan sendiri. Ya, punya Tuhan sendiri. Dengar, punya Tuhan sendiri, ya. Jadi jangan kau sama-samakan, ya, jangan dibilang bahwa nabi-nabi Israel, nabi-nabi Rasul itu adalah Tuhannya menuhankan Tuhanmu. Oh tidak, mereka itu merayakan Paskah. Semua nabi Israel itu merayakan Paskah. Paskah itu apa? Pengorbanan anak domba dengan darah, pencucian dosa. Pada saat itu, ya, pencucian menyelamatkan umatnya dari kematian anak sulung, dan rasul-rasul Israel merayakan Paskah, peristiwa Elohim mati, ya kan, menyelamatkan umat manusia. Ya, jangan kau kata bahwa nabi-nabi Israel itu, ya, menyembah Tuhanmu, ya, tidak, sebetulnya tidak. Karena apa? Alkitab kami menyatakan seperti itu. Jadi artinya itu tinggallah imanmu sendiri, ya. Nabi Isa adalah di tempatmu, ya kan. Kau mengatakan orang kafir, orang Nasrani, orang Yahudi akan masuk neraka, lah itu kata imanmu. Tetapi imanmu ini sudah dikasih tahu, sudah dibilang bukan bahwa imanku, kata dalam Al-Qur'an yang berbicara bukan iman saya. Ya. Oke, aku sama you. Nabi-nabi, rasul-rasul itu menuhankan manusia yang berojo dilahirkan apa tidak? Jawab dengan simpel. Orang-orang Yahudi itu tuannya berkelamin jantan apa tidak? Coba dijelaskan. Iya, kenapa? Karena aku udah bilang. Ayatnya mana tuannya orang Yahudi itu berkelamin jantan, berojo dilahirkan? Nabi-nabi mana ayatnya? Sertakan ayat dalil bahwa orang-orang Yahudi menuhankan manusia yang berojo dilahirkan. Sertakan ayat dalil bahwa orang Yahudi itu adalah berkelamin jantan. Mana ayatnya? Jangan asumsi. Kalau asumsi itu mana hoa? Hoa tuh. Ya? Tidak ada ceritanya nabi-nabi, rasul-rasul. Tidak kira nabi rasul dari mana yang menuhankan manusia yang berojo dilahirkan. Itu hanya di ajaran kalian lah. Tuhan ada 3, itu di ajaran kalian. Tidak ada ceritanya rasul-rasul, nabi-nabi mengajarkan, oh Tuhan tuh nanti akan, Tuhan Allah ataupun Elohim atau Hasem akan membelah diri menjadi 3. Kalau betul ya, Tuhan tuh akan membelah diri menjadi 3, pasti Tuhan Elohim itu akan memberitahu kepada nabi-nabi, rasul-rasul sebelum Yesus, nabi-nabiku, rasul-rasulku, nanti ya di zamannya Yesus, Tuhan Allah tuh, Tuhan Elohim akan menjelma menjadi 3. Ada pemberitahuan ini? Tidak ada pemberitahuan langsung. Tidak ada pemberitahuan. Elohim berkata, umat manusia, nabi-nabi, rasulku, nanti aku di zamannya Yesus akan berinkarnasi membelah diri menjadi 3. Tidak ada ayatnya. Tidak ada. Nabi-nabi, rasul-rasul juga tidak pernah menuhankan 3 Tuhan, apalagi menuhankan manusia yang berojo dilahirkan. Itu hanya di ajaran kalian. Semua itu nongol di ajaran kalian. Kalau betul Tuhan ada 3, pasti Tuhan Elohim akan memberitahu para nabi-nabi, rasul-rasul, nanti aku akan datang menjelma menjadi 3 bagian, berinkarnasi menjadi 3 bagian di zamannya Yesus. Kenapa nongolnya? Itu di ajaran kalian. Pasti kalau ada betul Tuhan membelah diri jadi 3, berojo dilahirkan, pasti ada pemberitahuan daripada Elohim atau Hasem. Tapi mana faktanya? Faktanya mana? Mana pemberitahuan? Mana ayat tidak? Ayatnya ada tidak? Aku Elohim, dengar dulu. Aku Elohim akan berinkarnasi menjelma menjadi manusia jantan bernama Yesus Kristus. Ada tidak? Tidak ada kan? Di Zabur, Taurat ada. Di Injil kalian, di Bible ataupun di
Alkitab kalian tidak ada yang mengatakan aku Tuhan Allah akan berinkarnasi menjelma menjadi manusia jantan, tidak ada. Aku Tuhan Allah akan membelah diri menjadi 3 bagian, tidak ada. Kalau betul semua memang betul Tuhan ada 3, pasti ada pemberitahuan semua. Tapi mana ayatnya? Hanya asumsi saja itu tak? Asumsi. Dan itu asumsi karang-karangan sang penulis itu sendiri itu tak? Jadi udah dong, gimana sih? Ini nggak diatur. Ya itu kan udah kalau lu panjang lebar boleh. Nanti sebentar, Bang Deddy. Kalau dia tiba-tiba panjang lebar macam berkhotbah ceramah boleh. Kalau aku hanya simpel pendek, dia mencak-mencak orang kayak Indonesia. Apa cerita ini? Tapi yuk panjang lebar, yuk berlebihan. Silakan Buti. Ya, aku berhenti dia. Lihat di timing ya, jam 7, jam 8 tepat ya, karena 3 menit saja. Kau berkata, mana buktinya? Nah, kalau buktinya ada, kau duduk tenang, kau diam-diam, kau tutup mulut, kau shut up ya. Ku brojolin, ku cocolin mulutmu itu ya, mulut busukmu itu ya. Ya, kau berkata tidak ada. Kalau ada gimana ya? Jadi artinya pernyataanmu itu pernyataan tulul-tulul gitu. Tulul-tulul artinya pernyataan kurang ilmu ya, otaknya tak ada gitu kan. Nih, kalau Buti. tak ada nih ada nih ya, sebab seorang anak telah lahir diam dulu. Lo diam dong. Sebab seorang anak jangan dicela Bang. Ya, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, ya kan? Ya, seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya dan namanya disebutkan orang. Nah, ini ya, nama anak yang lahir itu adalah penasehat ajaib, Elohim yang perkasa. Ya, bagaimana kau mengatakan tidak ada? Ini ada. Ya, anak yang lahir itu namanya Allah yang perkasa. Ya, anak yang lahir itu disebut Bapa yang kekal. Anak yang lahir itu adalah Raja Damai. Ya, patah semua omonganmu itu ya. Lalu kamu mengatakan tidak ada. Oh, ada. Nah, ini dia ya. Ada lagi ya mengatakan nih, suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai. Dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Ya, kan? Roh Tuhan ya, tunas akan keluar dari tunggul Isai. Tunas anak, ya kan, tunas itu kan Ayat berapa? Ya, ayat berapa? Ini lagi kok dibiarin sih? Ya, roh Tuhan akan ada padanya. Roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Ya, kesenangan kok ayatnya di mana? Ini Yesaya 11. Ini siapa sih? Ya, kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Nah, dia akan menjadi hakim yang menghakimi dunia ini. Ya, tunas yang keluar dari tunggul Isai, keturunan Daud, turunan dia akan menghakimi dengan sekilas. Dia tidak akan menghakimi dengan sekilas pandang saja. Ia menjatuhkan keputusan menurut kata orang atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang. Tetapi ia akan menghakimi orang-orang lemah dengan keadilan dan akan menjatuhkan keputusan terhadap orang-orang tertindas di negeri yang dengan kejujuran. Ia akan menghajar bumi dengan perkataannya seperti dengan tongkat dan dengan nafas mulutnya. Ia akan membunuh kamu ya, seluruh orang fasik. Itu ada ya, 2 ya. Oh, banyak sekali di Daniel 7 juga. Mari kita baca. Tapi kalau kau banyak baca, tandanya kau tidak baca Alkitab, ya kan? Terima kasih Buti. Silakan Bang Jo. Ya, kau tak baca kita kau ya, kau tak baca. Tak apa, biar Bang Deddy, biar tak apa Bang Deddy, tak apa. Yang lain tahan dulu dong, yang lain tahan dulu, biar Bang Jo sama ini kan head mereka. Jadi kayaknya Jo Malindo sudah terkapar-kapar, kau jawab pertanyaanku. Pertanyaanmu sudah aku jawab. Sekarang kau jawab pertanyaanku, ya kan? Bagaimana dikatakan membunuh itu dosa, tapi malah diperintahkan bunuh diri untuk menghapus dosa? Kau jawab itu. Bagaimana ada kitab yang Oke, silakan Bang Jo. Silakan Buti, kepanjangan Buti, jangan terlalu kepanjangan Buti. Coba Bang Deddy, coba ayat yang dimasukkan Ultimate Mana tuh, coba bacakan Bang. Coba dibaca ayatnya yang dimasukkan Ultimate Mana tuh. Nggak tahu saya nggak bisa buka aplikasi lain Bang ini Bang. Ada yang lain, coba abang-abang yang lain, Abang Allahu Akbar, Bang
Bapak Ultraman ini coba ada tahu ayatnya, coba share ke dibacakan ayat Tanya sama ke Buti aja. Ini Ayat statement mana dari itu Uti Buti? Batimena. Sebentar Bang. Ayat apa itu Buti? Sebutkan Buti tolong. Tanyakan. Yesaya 9, masa kau tak tahu? Yesaya berapa? Yesaya 9. Yesaya 9 Ayat berapa? 5. Ayat 5. Itu kan Yesaya 9. Yesaya 9 ayat 5. Anda bisa baca nggak itu? Ini kan katanya ini adalah Allah, kata si ini, kata Pak Juma. Yesaya itu kitab kalian. Itu kitab itu Islam. Saya berapa tadi? Saya berapa tadi? Wah, sudah kepunahan roh kudus. Kamu membuat saya tertawa. Habis kau balik kau ya. Apa yang habis? Sampai sekarang ini tidak berani membuktikan. Kau lagi. Ya bagaimana? Baca. Tak apa, Bang Dedi suruh dia baca. Yesaya berapa tuh? Suruh Uti Batimena baca. Yesaya 9 ayat 5. Baca Uti Batimena, baca biar saya bantah. Silakan dibaca. Biar saya bantah. Bantah ya orang. Baca, tidak perlu kejang-kejang macam itulah. Bagi-bagi tidak kejang-kejang. Dibaca silakan dibaca silakan. Yesaya segera dibaca. Seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Itu. Oke, Allah yang perkasa, Raja damai. Mana pengakuan dari mulut Yesus sendiri kalau dirinya adalah jelmaan Tuhan Allah itu sendiri? Coba dicari tidaknya. Kalau tidak ada, berarti itu ayat palsu, ayat akal-akalan saja. Mana pengakuan Tuhan kalah? Ganti dulu, mana ayatnya di kitabmu? Kalau betul Tuhan Allah itu sendiri, mana ayatnya di kitabmu Yesus? Pengakuan dari mulut Yesus sendiri yang tak terbantahkan. Tuhan kalah, aku Yesus Kristus sebagai Tuhan Allahmu. Silakan share, sana kau nak baca. Jangan you tunjukkan ayat yang bukan saya tanyakan. Kalau you menunjukkan yang bukan saya tanyakan, sanggap ayat yang you tunjukkan pada itu adalah ayat sampah. Oke, silakan. Mana ayatnya? Silakan. Bang. Tidak ada dalam Alkitab itu, tidak ada. Rugi dia cari. Memang tidak ada itu yang ayat begitu. Bermana kalau Raja damai Allah yang perkasa itu Yesus mengaku itu adalah hoax, seperti tidak ada ayatnya. Pengakuan dari mulut Yesus sendiri yang mengakui kalau dirinya adalah Tuhan Allah itu sendiri. Hoax. Tak ada ayat. Hoak Uti Batimena, jangan ayat-ayat hoak jangan you pamerkan kepada saya. Tak ada guna you pamerkan kepada saya, tak ada gunanya itu tak. Ya, kalau ayat tidak ada penjelasannya bermana hoak. Mana pengakuan dari mulut Yesus sendiri? Yesus berkata, Gini Bang. Bentar Bang. Itu yang Yesaya 95 itu buat Yeskia itu, Raja Yeskia itu. Dibantuin ya. Udah mulai sekarang begini. Sekarang begini saja Uti Batimena. Nanti dulu, dekat dulu. You jangan banyak cerita lah. You cakap banyak dekat saya tak ada gunanya lah. Kau tahu, you tahu sendiri aku ni macam mana. Coba Linda ni bagaimana tahu kan. Okey begini. Cuba sekarang macam ni. Waktu saya ya, kau tanya. Panjang lah you cerita. Aku pendek-pendek, simpel-simpel. You panjang-panjang macam sungai, macam tol ni apa cerita. Udah deh. Jangan panjang-panjang lah ceritanya. Kalau you mau berkhotbah, Oke. Sebentar Bang. Oke. Udah sebentar dong. Buti yang sabar. Iya. Oke, silakan lanjut. Kalau diamin kamu diam aja, kamu mah curang. Ya, jadi ya mana ya kalau itu Yesus ngaku bahwa dia adalah Elohim itu. Yesaya 43 ya, ini masih perkataan Yesaya ya. Akulah Tuhan. 43 ayat 12. Akulah Tuhan dan tidak ada juru selamat daripadaku. Nah ya, dia ngaku Elohim itu adalah juru selamat ya. Akulah yang memberitahukan. Nah, dia ngaku dia yang memberitahukan, dialah yang memberi wahyu untuk bernubuat ya kan? Ya.
Lalu menyelamatkan. Nah itu ya, yang menyelamatkan kami itu umat kami, bukan seperti kamu. Kamu selamat karena usahamu dirimu sendiri ya. Kami ini diselamatkan oleh Tuhan kami ya kan. Dia mengatakan ya, akulah yang memberitahukan, menyelamatkan dan mengabarkan dan bukannya Allah asing ya. Yang ada di antara kamu. Kamulah saksi-saksiku. Demikianlah firman Tuhan. Dan akulah Elohim. Juga seterusnya aku ya, nama Elohim itu dia mengatakan juga seterusnya aku tetap DIA. Nah, sekali lagi. Juga seterusnya aku Elohim itu tetap DIA ya. Tidak ada yang dapat melepaskan dari tanganku. Aku melakukannya, siapa yang dapat mencegahnya? Beginilah firman Yod-Heh-Vaveh, penebusmu yang maha kudus, Elohim Israel. Nah itu ya, dia mengaku penebus itu menyebut dirinya dengan kata DIA, ya kan? Dialah yang menebus, ya kan? Dialah yang menyelamatkan. Lalu kamu mengatakan mana Yesus ngaku kalau dia Elohim yang penebus dan penyelamat itu. Nah ini dia ya. Tak bacakan, aku kasih kau kelojotan, ya kan? Nih dikatakan gini ya. Ya, ini ya, maka ya ayat 24 ya. Karena itu tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu. Sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah DIA, ya kan? Akulah DIA, kamu akan mati dalam dosamu. DIA itu apa? DIA itu apa? DIA. Mati dalam dosamu. Lalu nih, dengar pernyataan Yesus. Yesus dari mana? Ya, kata Yesus kepada mereka, jikalau Elohim adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Elohim. Dulu dia ada dalam diri Elohim. Dulu dia adalah Elohim yang penebus, yang juru selamat. Oke, yang disebut dia. Ya, ada ayatnya, ada dalilnya, ada faktanya. Sekarang waktunya kau jawab pertanyaanku. Bagaimana ada kontradiksi? Bunuh diri adalah dosa, bunuh diri menghapus dosa. Bagaimana bisa begitu? Jawab saya. Mana ayatnya dia mengatakan apa? Itu untuk orang Kristen atau untuk apa? Itu di pada ayat mana? Al-Qur'an kah atau apa? Di Bible? Ya, jangan kesurupan roh kubis roh kurang pagi-pagi. Tak best lah. Orang dengar malu lah. Tiba-tiba sudah tua juga lah. Kalau sudah tua tuh jadilah orang tua yang sebagai orang tua malu lah. Dengar orang gili lah dengar you macam nih. Orang malu dengar macam tuh. Coba lah, you seorang perempuan tuh malu. Coba jangan muka tembok muka badak sangat lah jadi orang. You perempuan tuh malu lah sikit sebagai perempuan. Jangan muka tembok muka badak sangat. Di sini orang banyak menyimak tuh 300 lebih tuh tak. 200 lebih tuh tak. Orang kesini malu dengan cara macam itu tak? Jangan buka tembok muka badak sangat lah. Pagi-pagi memalukan orang Kristen ketawa-ketawa macam tu. Aku yang dengar saja malu tu tak? Saya yang dengar. You punya buat macam tu malu tu tak? You seorang perempuan tu tak? Cuba sebagai diri seorang perempuan tu dijagalah. Jangan muka tembok muka tebal muka badak sangat jadi orang. Saya tahu you bukan orang Islam tapi cubalah perangai you tu dirubah. Dan ibu katakan, ya malu tu tak? You tidak tahu malu ke? Siapa itu? Siapa? Kalau saya sebut, tak nanti ini tiba-tiba mana? You buka tembok muka badak, betul utama tiba-tiba mana? You buka tembok muka badak, betul. Coba. You perempuan muka tembok muka badak, betul. Iyalah. Ini muka tembok muka badak macam tu lah perangainya. Perangai muka badak macam bila muka tembok muka badak memalukan. Waalaikumsalam. Bukan sekali malu lah. You seorang perempuan, jangan buat macam tu memalukan orang Kristen tak. You ada otak, cubalah. Kau sebagai orang perempuan, jangan macam tu lah. Malu, dengar malu tu tak? Aku yang dengar aja malu tu tak? Sudah. You menjatuhkan orang Kristen dengan cara macam tu tak? You menjatuhkan umat Kristen yang lain. Jangan ke personal lah, jangan ke personal. Udah. Oke. Sebab motivasi itu sangat memalukan umat Kristen di grup sini tau, yang ada di sini tau, memalukan. Ya, udah. Udah tahu. Oke, lanjut. Oke.
Ya, jadi gini ya, kalau sudah kain, ini namanya kain-kain ya. Kain-kain itu artinya tak punya lagi dalil untuk membela diri ya, serang fisik saya ya, tak apa-apa serang fisik saya karena saya aku tidak serang fisik, aku aja beritahu cukup jadi orang tuh barulah sikit waktu saya, sudah Bang. Sikit waktu Bang Jo, saya. Bang Jo. Payah. Tahan Bang Jo. Oke, ya. Bu Uti langsung ke substansi aja. Iya, jadi ya saya sudah kasih dalil ya, patah semua. Sedangkan pertanyaan saya nggak bisa kamu jawab ya. Jadi itu adalah imanmu sendiri ya. Kami pun menghargai imanmu. Saya belum menjawab pertanyaan. Saya belum nanti. Saya belum menjawab pertanyaan. Ada menjawab saya hanya mau kita tahu aku belum menjawab. Oke, sekarang aku cerita sama you. Oke, begini sajalah. You tak ada guna cerita panjang lebar. Sekarang cuba saya ke sini ayat yang betul-betul tidak terbantahkan. Yang betul-betul tidak makanya Bukti. Aduh, Bang Jo. Kok nggak beraturan sih? Bang Jo-nya ini. Boleh gantian. Tiba-tiba saya belum menjawab pertanyaan dia. Saya belum menjawab pertanyaan dia. Dia tadi kan hanya keluar-keluar saja dia. Sebentar, yang lain aku turunin. Saya minta diatur ya. Saya belum ngomong nih ya. Ya, saya belum ngomong. 3 menit ya. Saya berhenti di 8:16 ya. Jadi ya semua pertanyaan sudah terbantahkan ya. Semua permintaanmu sudah terjawabkan ya. Jadi ketika belum. Ya, kalau kamu tidak bisa menjawab, you belum membuktikan bukti mati sekarang juga. Aku nak bukti. Belum ada bukti. Kecuali bukti mati dulu, itu aku boleh percaya. You belum ada bukti mati sekarang, aku tidak percaya. Kalau gitu, gini, kalau gitu lebih baik kamu datang ke sini, kamu bom bunuh diri ya, bikin aku mati. Ya itu kamu yang masuk surga. Tak payah, you boleh buat sendiri, jangan panggil orang, jangan suruh orang, jangan suruh orang. You buat sendiri saja, you boleh. Kenapa harus disuruh orang? Jangan menyuruh orang, you buat sendirilah. Bang Jo. Ya sudah ya, udah selesai ya. Silakan ya semuanya. Ya. Nah, ketika kamu meminta ya mana pernyataan Yesus yang mengaku dia Tuhan, dia penebus juru selamat, udah saya kasih ya. Untuk kamu terima belum. Sekarang mana ayatnya? Oke. Ya, ayatnya sudah terbukti. Yesus menyebut dirinya dia yang pengakuan Elohim adalah dia yang penebus dan juru selamat. Itu tidak ada. Bahkan Yesus mengatakan aku datang dan keluar dari Bapa. Tetapi masalahnya kelincupan ya, karena Allah telah menjanjikan kepada dirimu untuk mendatangi neraka. Ya, pertanyaan saya tidak kamu jawab. Semua umat manusia mendatangi neraka. Semua umat manusia mendatangi neraka. Kafir jahanam, itu jawabannya. Gini, jawabannya sangat simpel. Ya nanti dong. Udahlah, udah selesai. Semua udah terjawab, sudah aja nanti abis ini ya. Belum. Ya, untuk apa kamu beriman kalau janji imanmu itu hanya mendatangi neraka? Emang kamu kira enak mendatangi neraka? Mendatangi neraka itu daripada zaman Adam alaihissalam sampai manusia akhir zaman mendatangi neraka. Mendatangi neraka daripada zaman Adam alaihissalam sampai manusia akhir zaman mendatangi neraka. Sudah saya jelaskan tadi. Cuma mendatangi neraka, udah sakit. Mendatangi neraka daripada zaman Adam alaihissalam mendatangi neraka. Sudah saya jelaskan tadi. You percaya apa tidak itu masalah you. Aku tidak mau tahu. Yang penting sudah saya jelaskan. You percaya apa tidak itu masalah you. Sudah saya jelaskan tadi ya. Sudah saya jelaskan. You percaya tidak itu masalah you. Aku sudah mengatakan tadi ya. Jadi sudah mengatakan bahwa mendatangi neraka itu pada zaman Adam alaihissalam sampai manusia akhir zaman akan mendatangi neraka, oke? Sudah saya jelaskan, you bahas lagi. Saya jawab lagi lah. Bukti kenapa waktu saya diambil, direbut begitu saja? Sebab you bahas lagi tentang mendatangi neraka. Sudah saya jelaskan, you bahas lagi. Bang Jo, tahan dulu Bang. Host, jadi pendengar. Sudah Bang. Gimana ini? Sebentar Bukti, ini pada ngoceh semua, kenceng semua suaranya kok. Kalian itu tuh bukan adu grup, adu bacot gitu loh. Ya coba Bang Jo sama Bukti sama dua-duanya. Ya, adu bacot kalian ini di bukan sini. saya loh. Gini Bukti, maksudnya Bukti aja, saya nggak nyela. Bukti, jawaban Bukti itu nggak ada korelasinya, nggak nyambung gitu loh. Makanya Bang Jo itu kamu jangan, kalau jadi moderator kamu jangan ini ya. Nih, Yesus bilang gini nih ya. Barang siapa percaya kepada anak, ayatnya disebutkan perlu dibaca. Barang siapa yang tidak taat kepada anak, dia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Elohim tetap ada padanya. Nah itu Yesus menjanjikan hidup yang kekal. Ayatnya dibacakan, Yohanes berapa, Matius berapa. Ini siapa lagi Yohanes 3 ayat 36.
Ya, Yesus Yohanes itu 3. menjanjikan hidup yang kekal. Karena apa? Karena dia datang dan keluar dari Bapa. Karena apa? Karena dialah dia yang menyebut, dialah Elohim itu, yang adalah penebus dan juru selamat. Sudah dikasih tahu jauh sebelumnya. Ya, nabi-nabi mengajarkan Elohim yang penebus dan juru selamat. Rasul-rasul membuktikan Elohim yang penebus dan juru selamat itu adalah Yesus. Itu dia. Ya, itu yang harus kamu ketahui ya. Kalau kamu mengatakan orang Kristen masuk, orang kafir masuk neraka, itu versimu sendiri. Karena jauh sebelum kamu mengatakan orang kafir masuk neraka, udah dikasih tahu itu bukan ajaran dari Tuhan kami, itu dari nabi-nabi palsu, ya kan? Itu saja intinya ya, sudah jelas ya. Kalau masih cukup ya, begitu Bu. aja ya sudah. Oke, silakan Bang Jo. Selesai. Ya, sekarang pertanyaan saya jawab. Belum. Bagaimana Allah mengatakan bunuh diri adalah dosa, lalu Allah mengatakan bunuh diri menghapus dosa. Jawab itu bahaya itu. Kalau ada ayat kontradiksi seperti ini artinya bukan dari Tuhan. Nah, kalau ini dari Tuhan, jawab saya. Bagaimana bisa begitu? Jawab saya. Buti. Ayo. Silakan Bang Jo, buka mic-nya Bang Jo. Bang Jo. Udah jawab aja dulu. Sekarang jawab. Aku udah jawab semua pertanyaan. Sekarang kau jawab. Bang Jo. Mic-nya dibuka Bang Jo. Bang Jo, atau saya turunin ini? Ada apa ini diskusinya kok kayak gini? Nggak tahu aku. Iya. Coba dibuka itu mute-nya. Host, dibuka mute-nya host. Gimana ya biar dia bisa buka sendiri, kalau saya nggak bisa. Sakit kuping nih denger kayak gitu. Bang Jo. Ya. Ya itu Bang Jo sudah buka mic tuh. Bang Jo. Oh iya. Ya. Ya jawab itu tadi pertanyaan yang putih. Kemarin mau diangkat. Oh, oke. Kalau mengatakan Yesus datang dari Tuhan Allah itu sendiri bohong. Itu ayat tipu. Kenapa saya katakan tipu? Kenapa Yesus tidak tahu hari kiamat? Kenapa Yesus tidak tahu hari kiamat kalau Yesus datang daripada Tuhan Allah itu sendiri? Kenapa yang tahu hari kiamat Tuhannya Tuhan Bapa atau Tuhan Allah? Kenapa Yesus tidak tahu hari kiamat? Bermana yang kalau kata satu pribadi, satu kesatuan, satu hakikat tuh? Sebab yang tahu hari kiamat hanya Tuhan Bapa. Yesus tidak tahu hari kiamat. Aku tidak percaya. Tidak percaya sehujung kuku hitam. Aku tidak percaya. Sebab faktanya Yesus tidak tahu hari kiamat. Ya kalau katanya, itu satu pribadi, satu kesatuan, satu hakikat Tritunggal. Itu akal-akalan sang penulis itu sendiri. Itu rekayasa akal-akalan untuk membodoh-bodohi Uti Watimena biar menjadi bodoh sebab ditipu. Sebab yang tahu hari kiamat hanya Tuhan Bapa atau Tuhan Allah. Kenapa Yesus tidak tahu hari kiamat kalau satu pribadi, satu hakikat, satu kesatuan Tritunggal? Ketika kalau katakan Tritunggal ya, satu hakikat, satu pribadi, bermana kalau Yesus minta maaf ya, ini bukan aku kata kotor ya, kalau Yesus bertitit berkelamin jantan, bermana Tuhan Bapa dan Tuhan Kudus juga berkelamin jantan. Sebab satu hakikat, satu pribadi, satu kesatuan. Betul. Kalau Yesus berkelamin jantan, bermana Tuhan Bapa dan Tuhan Kudus juga berkelamin jantan. Kan satu hakikat, satu pribadi, satu kesatuan. Ketika Yesus masih bayi netek ya, minum susunya Maria, bermana Tuhan Bapa dan Tuhan Kudus juga ikut netek. Satu pribadi. So tidak salah statement saya, tidak salah. Satu hakikat, satu pribadi, satu kesatuan Tritunggal. Bermana kalau Yesus berkelamin jantan, Tuhan Bapa dan Tuhan Kudus juga berkelamin jantan. Ketika Yesus masih bayi ya, menyusu kepada Maria, netek susunya Maria, bermana Tuhan Bapa, Tuhan Allah dan Tuhan Kudus juga ikut netek. Ketika Yesus disunat, bermana Tuhan Bapa dan Tuhan Kudus juga ikut disunat. Tapi yang heran, kalau betul satu pribadi, satu hakikat, satu pribadi, satu tujuan, kenapa yang tahu hari kiamat itu Tuhan Allah? Kenapa yang tahu kiamat Tuhan Allah? Kenapa Yesus tidak tahu hari kiamat? Ini kan lucu. Ini Buti itu lah. Sebentar, Buti gimana sih kok mau ngatur saya hostnya? Buti kan tadi udah sebentar loh. Buti. Lalu kamu serahkan kepada si Jo. Itu kan waktu saya tadi. Buti, sebentar Bang Jo, sebentar lu, tahan lu semua. Saya ngomong sama Buti. Buti nenek. Sebentar dulu Buti. Sebentar Buti. Tadi kan Buti nyuruh si Jo. Loh, waktu Buti kan tadi sudah. Makanya tadi saya panggil Bang Jo toh. Nah, waktunya Bang Jo kenapa dipotong? Gimana sih? Saya dipotong. Ini ada tamu. Harusnya masih ada waktu saya. Ada tamu, saya keluar sebentar. Ada tamu.
Ya ini waktu saya, bro. Nah, Kamu harus ingat dong. Terakhir saya ngomong dipotong. Dengar, saya ngomong dipotong belum ada semenit, lalu sekarang kamu teruskan untuk dia. Lah, kamu buka recordnya, itu waktu saya, bro. Nah, Bu Uti di bawah banyak yang dengar, Bu Uti loh tadi mengajukan pertanyaan ke Bang Jo, makanya Bang Jo saya panggil tadi, makanya Bu Uti. Walaupun mengajukan pertanyaan itu tetap waktu saya kan, masih waktu saya. Si Jo juga ngasih pertanyaan, saya jawab, tapi saya serahkan waktunya tetap ke dia, lanjut. Harusnya kan begitu adilnya. Sebentar dulu, Bu Uti tadi kan udah saya ini ya, kamu nggak ini waktu saya, kamu kasih berjam-jam jadinya. Berapa lama tuh saya keluar? Terus dia ngoceh-ngoceh, menghujat, mana kamu biarin? Mana sama menghujat? Mana menghujat? Enggak ada menghujat, Bu. Bukti. Oke. Mana menghujat? Mana menghujatnya? Di mana menghujatnya? Buktikan menghujat. Nah, bagaimana kamu mengatakan kamu membiarkan Tuhan saya netek apa segala macam? Sekarang saya mau jawab. Memang iya kok, Bu. Memang iya kok, Tuhannya netek. Mau gimana? Orang dilahirkan kok Tuhannya. Sekarang saya minta waktu saya kembalikan, kamu adil. Ketika saya mengatakan Tuhan Anda berak kan manusia, natur manusianya berak, ya kan? Apakah itu menghujat? Kamu sendiri, manusia kan berak. Jadi kamu sendiri malah ngebelain, artinya memang bukan ngebelain gitu loh. Saya nengahin Bu Uti tapi nggak mengerti gitu loh. Maunya menang sendiri. Oke, lanjut Bu Uti. Ngajakin saya diskusi, manggil saya cuma lewat tadi. Sekarang saya nanya lagi ya. Oke, sekarang Bu Uti, sekarang lanjut. Ntar tahan Bang. Iya, di mana nih kamu? Orang lihat dong. Waktu saya kok dibiarin. Ya udah lanjut, silakan lanjut. Ya, tunjukkan omongan. Iya, silakan. Ya, saya minta di 26. Kalau nggak di 26 saya itu ya. Ya, jadi ya, yang hanya bisa dilakukan oleh Jo Malindo ini adalah bicara tentang kemanusiaan Yesus. Ketika dikatakan firman atau Elohim Bapa yang diam dalam diri Bapa sebelumnya itu telah menjadi manusia, kenapa kamu bingung ketika dia menjadi manusia? Kenapa kamu bingung dia berak? Kenapa kamu bingung dia dilahirkan? Kenapa kamu bingung dia ketakutan, merasa takut, merasa sedih, merasa keringetan, merasa lapar? Ya, bahkan dia mati. Nah, itu kan mulai mau ini lagi kan? Bahkan dia mati berdarah-darah di kayu salib karena memang betul-betul dia menjadi manusia, mengambil ya. Ini menjadinya juga artinya mengambil kodrat manusia, justru kodrat manusia yang paling bawah. Ya, sehingga dia mati di kayu salib karena kodrat manusia yang paling bawah itu adalah mati di kayu salib itu artinya penghinaan ya, pelecehan akan kodrat hidup manusia. Dan dia mengambil itu supaya apa? Yang harusnya mati, yang harusnya ya masuk neraka, menderita penderitaan itu adalah kamu, tetapi dia mengambil paling sisi yang paling bawah. Yang kamu bisa main-mainkan adalah kemanusiaannya. Lah, kalau manusia berak loh, saya juga berak. Ya, tetapi itu sudah dulu ketika dia harus menjadi manusia. Kenapa harus jadi manusia? Ya karena darahnya harus tercurah. Kenapa darahnya sendiri? Ya karena satu-satunya darah yang suci itu adalah dia sendiri. Kitabmu sendiri telah mengatakan Isa itu, kalau Isa itu adalah Yesus, satu-satunya yang tidak berdosa. Ya, nggak ada yang nggak berdosa selain Isa di tempat kamu itu. Ya kan? Nah, kenapa dia harus jadi manusia? Ya karena darahnya itu satu-satunya yang suci. Kenapa harus darah? Ya karena darah itu perlambang hidup. Nggak ada darah, nggak ada hidup. Ya nggak ada darah dalam dagingmu, kamu nggak hidup. Itu simbol, ya kan, simbol hidup yang kekal. Itu yang harus kamu ketahui. Masa aku harus ngajarin kamu? Masa harus nguliain kamu? Jadi kalau kamu bermain-main di kemanusiaan Yesus itu artinya kamu sudah gulung tikar. Kamu sudah memberikan bendera putih. Kamu sudah kaing-kaing. Ya karena apa? Itu dulu, bro. Ya, itu dulu pada saat dia menjadi manusia. Sekarang dia sudah di sorga, bertata, siap akan datang kembali untuk melempar Jo Malindo ke neraka, ya, di mana terdapat retak tangis dan ketagi. Nah itu, ya itu dia, ya. Jadi itu sudah selesai ya. Oke. Dari tadi kau baca itu udah ada ayatnya loh, nggak kau sebutkan itu ayatnya, nggak kau sebutkan ayatnya. Kamu tuh ngelenong atau ngelawak? Kau nggak sebutkan ayatnya. Jangan ikut campur dulu semuanya nanti pada. Iya, nggak disebutkan ayatnya ya, semua juga udah tahu ayatnya banyak. Bud itu banyak komplain dia tuh orangnya dia. Coba kalau di roomnya mana mau dikomplain. Kalau di room orang selalu komplain. Makanya maaf Bang ya, aku turunin tadi tuh Bang Allahu Akbar sama siapa tuh biar nggak ricuh. Silakan Bang Jo, silakan Bang Jo.
Oke, saya bahas apa ya? Tahu tiba-tiba saya bahas apa ya? Tentang Tritunggal, satu kesatuan Trinity, satu hakikat itu cerita lain. Cerita lain. Aduh. Buti lari belum lah. Ini sebab banyak bicara Buti loh. Makanya adil. Kalau nggak adil aku lari aja. Iya, saya pun adil. Bang Jo, silakan Bang Jo. Oke, aku bahas tentang Tritunggal Trinity, satu kesatuan, satu hakikat, satu pribadi. You jawab apa? Oke, kalau you mengatakan Yesus Maha Perkasa, tipu. Yesus mati di kayu palang salib. Mau dikatakan perkasa apanya? Di kayu palang salib, tadi, oh dia manusia sebagai manusia. Bila menciptakan burung daripada tanah, oh dia sebagai Tuhan. Apa cerita? Kalau betul Yesus itu maha kuasa sama segalanya, dia tidak akan mati di kayu palang salib, tidak akan mati di gebuki tentara Romawi dan rabi-rabi Yahudi. You tidak perlu besar-besar cakap lauti watimena, jangan dibesar-besarkan, tidak perlu. Tak ada guna you besar cerita macam mana pun buat kita umat Islam. Yesus itu hanya manusia biasa, ya, hamba utusan Allah. You kalau cerita macam-macam tak ada guna buat saya tu tak. You buat apa? Kertas selempar neraka tu aku ketawa saja dengannya. Tak ada gunanya. Sebab Yesus tidak pernah berkata, aku Yesus Kristus akan memasukkan umat-umat Kristen ke dalam surgaku bagi yang menuhankan aku Yesus Kristus sebagai Tuhan Allahmu. Tak ada. Tidak ada. You tidak perlu buat kertakan-kertakan macam tu, ya. Tidak akan mampu menggegarkan hati saya. Saya tidak akan pernah ketakutan dengan kertakan-kertakan kamu tiba-tiba. Tidak pernah. Ya, oke. Yesus katakan Tuhan Allah itu sendiri. Kenapa Yesus tidak tahu hari kiamat? Ya, yang tahu hari kiamat, kenapa Tuhan Allah? Yesus tidak tahu hari kiamat. Bermakna itu akal-akalan rekayasa sang penulis, ya, untuk membodoh-bodohi yang membacanya. Ya, buktinya Yesus tidak tahu hari kiamat. Katanya Tuhan Allah itu sendiri. Kenapa tidak tahu hari kiamat? Kalau betul Yesus adalah satu pribadi, satu kesatuan, satu hakikat, Tritunggal dengan Tuhan Bapa. Ketika Yesus masih bayi, netek. Bermakna Tuhan Bapa dan Tuhan Kudus kok detek lah. Aku tidak menghujat. Ini fakta yang saya sampaikan itu fakta. Kalau yang mengatakan menghujat, aku tidak mau tahu juga itu masalah you. Aku sampaikan fakta. Fakta gitu tak. Lepas itu, kalau betul satu pribadi, satu hakikat, satu kesatuan Tritunggal. Kalau Yesus berkelamin jantan, bermakna Tuhan Bapa dan Tuhan Kudus juga berkelamin jantan. Ketika disunat, Tuhan Bapa dan Tuhan Kudus juga bersunat. Ini fakta. Kan kalian mengatakan Tritunggal, satu pribadi, satu kesatuan, satu hakikat. Semuanya saya sampaikan itu fakta. Kalau mau bantah silahkan. Nanti akan aku bantah balik habis-habisan tau. Kalau bantah. Jadi lagi satu, you tidak perlu mengatakan ya kalau tidak percaya anak sebagai Tuhan anak sebagai Tuhan Allah itu sendiri. Halah, jangan you buat takut-takut. Aku tidak takut kertakan murahan macam itu. Jangan you pamerkan kepada saya. Tak ada gunanya uti-wati-bena. Tidak ada ceritanya dalam Al-Quran yang mengatakan ya, yang menuhankan manusia dilahirkan dijamin masuk surga. Tidak ada dalam Al-Quran uti-wati-mena. Juga tidak ada dalam kitab yang mengatakan ya, yang menuhankan manusia dilahirkan dijamin masuk surga. Tidak ada uti-wati-mena. Tidak ada. So jangan kertakan yang macam itu. Jangan dipamerkan kepada saya. Mental dan tak mempan. Tak ada impactnya buat saya. Silakan lanjut. Aku pendek saja. Tak perlu panjang-panjang macam you. Membosankan mendengarnya tuh. Ya. Dia bilang tidak ada, sudah ada ya. Dia bilang tidak ada yang mengatakan menuhankan manusia yang dilahirkan itu masuk surga. Yesus mengatakan ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya barang siapa yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal ya. Beroleh hidup yang kekal tidak binasa. Itu ada. Jadi patah omonganmu itu, bro, gitu kan. Patah banget, banyak sekali ayatnya ya. Lalu tadi kamu mengatakan ya, tidak ada, Yesus tidak tahu hari kiamat. Nah, gitu ya. Allah mengatakan yang namanya Tuhan itu adalah pemberi pengetahuan tentang hari kiamat. Bukan. Sudah, jangan bawa Al-Quran. You tidak percaya Al-Quran untuk apa you bawa Al-Quran? Jangan bawa Al-Quran. You tidak percaya Al-Quran untuk apa you bawa Al-Quran? Buat kita sendirilah. Oke. Aku cakap tadi Bang Deddy. Sebentar Bang Deddy, dia kan tidak percaya dengan Al-Quran. Sebab itu saya beritahu dia jangan bahas Al-Quran. Dia tidak percaya dengan Al-Quran. Dia tidak mampu menjelaskan kitabnya, ya, mengais-ngais ayat Al-Quran untuk meyakinkan bahwa Yesus Tuhan. Itu saja Bang Deddy. Oke, lanjut. Ya. Oke, biarkan saja Bang. Oke, lanjut. Kok dibiarin sih? Iya, ya, jadi
Ya, di tempatmu sendiri Allah itu yang dibilang Allah Luqman 43 atau 34 tuh ya. Sesungguhnya hanya pada sisi Allah lah pengetahuan tentang hari kiamat ya. Hanya Allah yang memberikan pengetahuan tentang hari kiamat. Tetapi untuk hari haknya ya, hari tanggal waktunya itu Allah sendiri merahasiakan. Ya, ini sama di tempat kamu, ya, tetapi yang memberikan pengetahuan, yang memberikan pertanda, yang memberikan bukti-bukti, yang memberikan gejalanya, itu adalah Tuhan. Itu yang harus kamu ketahui. Jadi kamu jangan standar ganda. Ya, ketika Elohim merahasiakan hari haknya, ya, di dalam itunya ya, sama di tempatmu juga. Hari haknya itu, hari kiamat itu Allah mengatakan dia merahasiakan, katakanlah barangkali waktunya sudah dekat. Itu jawab Allah. Itu kan artinya dia merahasiakan hari haknya. Tidak ada hari haknya yang diberikan, dikasih tahu kepada anak manusia dimanapun, nggak ada yang ngasih tahu. Ya, jadi kamu jangan standar ganda kamu. Ya, Allahmu juga begitu. Tetapi Allahmu telah mengatakan ya, sesungguhnya pengetahuan tentang hari kiamat hanya ada pada sisi Allah. Dan di kitabmu jelas dikatakan sesungguhnya pengetahuan, sesungguhnya Isa itu betul-betul memberikan pengetahuan tentang hari kiamat. Ini bicara tentang pengetahuan ya. Yesus merahasiakan harinya kepada anak manusia. Kepada siapapun, yang tahu itu cuma Elohim Bapa. Di tempatmu juga yang tahu itu cuma Allah. Tetapi yang namanya Allah, yang namanya Tuhan memberi pengetahuan tentang itu, memberi gejala-gejalanya, oke, memberi tanda-tandanya. Dan Yesus memberi tanda-tandanya itu. Dan yang akan datang di hari kiamat itu adalah Yesus. Nih, kita baca ya. Yang datang itu adalah Yesus. Ya, jadi pertanyaanmu aja kamu nggak ngerti apa yang kamu tanyakan gitu loh ya. Yesus memberikan pertanda di hari kiamat. Yesus memberikan pengetahuan di hari kiamat. Dan Yesuslah yang akan datang di hari kiamat. Nih, dengar nih di hari itu ya. Ya, nih dia katakan begini ya. Nih, Matius mana dia ya? Mana dia? Oh, ini Matius sebentar. Nih dia, nih. Saya baca ya sebentar nih. Dia mengatakan begini ya, karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Nah, Tuhan itu datang hari apa? Ya kan nggak ada yang tahu. Ya, Allah juga nggak ngasih tahu, ya kan? Lalu tetapi dia katakan gini, sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia. Karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Waktu habis. Jadi pertanyaanmu konyol ya, nggak layak dijawab. Saya jawab. Sebentar ya, saya baca ya. Markus 13 bilangan 32. Tetapi tentang hari atau saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di surga tidak tahu dan anak pun tidak tahu. Hanya Bapa saja yang tahu. Yesus tidak tahu hari kiamat. Yum bebel cerita panjang lebar tak ada guna. Ayat Yesaya itu ayat wah, sebab sendiri ayat dia sudah mengatakan dibantah dengan ayat dia mengatakan bahkan anak sendiri pun tidak tahu, malaikat-malaikat dan anak pun juga tidak tahu ya. Ayat Yesaya kepada saya itu juga kepada itu ayat wah. Ya, faktanya Yesus tidak tahu hari kiamat, tak ada guna. Yuk pamer cita-cita ayat wah kepada saya, tak ada gunanya lah. Itu semua ayat tipu, ayat wah, tahu tak? Sudah jelas di sini mengatakan sendiri ya. Sendiri mengatakan Markus 13 bilangan 32. Tetapi tentang hari atau saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di surga tidak tahu, anak pun juga tidak tahu, hanya Bapa saja yang tahu hari kiamat. Kalau mengatakan Yesus tahu hari kiamat, bohong, hoak. Itu ayat hoa, ayat tipu. Sebab ayat sendiri mengatakan Yesus tidak tahu hari kiamat. You tak perlu pamer-pamer tipu-tipu di sinilah, tak ada gunanya lah. Ayat komen you sendiri dibantah dengan kitab sendirilah. Komen-komen you dibungkam, dibantah dengan ayat kitab sendiri. Tak perlulah cakap banyak-banyak uti-wati mena. You cerita sepandai apapun kau dengar saya, tak ada gunanya uti-wati mena ya. You tidak perlulah ya puas statement ya. Apa namanya, gertakan-gertakan ya, tidak percaya anak Allah sebagai apa ya, sebagai anak Allah masuk neraka, itu semua tipu-tipu. Buktinya yuk ketakutan suruh pergi mati kalau dijadi masuk surga itu sebagai bukti. Yuk ketakutan tuh tidak berani membuktikan itu tipu-tipu. Masuk surga tipu-tipu, semua tipu-tipu. Lanjut.
Ya, jadi susah ya ngomong sama orang kurang ini ya, kurang nutrisi nih ya. Gimana nih ya? Gimana ya? Tidak perlu bawa keluar nutrisi juga, kalau bapak belur selalu bawa nutrisi memalukan sekali yuk. Oh, dipotong lagi. Tadi kamu bilang aku tipu-tipu boleh. Aku bilang kamu kurang nutrisi, kamu marah. Ya kan? Ya tipu-tipu lah, kalau aku kurang nutrisi tipu-tipu. Capek jadi waktu ini. Ya waktuku nggak aman dikasihnya di sini, dibiarkan nih sama. Lanjut. Enggak. Ya gimana sih, masa aku harus ngomel-ngomel dulu? Nah, tadi kan sudah dikasih tahu standar apa yang kamu miliki kalau kamu mengatakan Allah sendiri memberitahukan ya kapan harinya kiamat itu, kamu kunjukin ke saya. Allah kasih tahu kapan hari kiamat. Ya, Yesus mengatakan tidak ada orang yang tahu hari haknya, hari penghakiman terakhir itu. Ya. Ya, kalau kamu ini ya, saya bacakan lagi, saya ingatkan nih ayat kamu nih ya, Al-Isra 49 ayat 51. Ya, 50 ya. Katakanlah Muhammad, jadilah kamu dari awal ya, 49 ya. Dan mereka berkata, apabila kami telah menjadi tulang belulang dan benda-benda yang hancur, apakah kami benar-benar akan dibangkitkan kembali sebagai makhluk yang baru? Katakanlah Muhammad, jadilah kamu batu atau besi, atau menjadi makhluk yang besar, yang tidak mungkin hidup kembali menurut pikiranmu. Maka mereka akan bertanya, siapa yang akan menghidupkan kami kembali? Katakanlah yang menghidupkan kamu pertama kali, lalu mereka akan menggeleng-gelengkan kepalanya kepadamu dan berkata, kapan kiamat itu akan terjadi? Lalu Muhammad disuruh mengatakan kepada mereka, katakanlah barangkali waktunya sudah dekat. Mana ayatnya yang kamu pakai untuk standar mengatakan bahwa Allah juga memberitahu kapan hari kiamat? Mana ayatnya? Jadi kamu bisa nyalah-nyalain di tempat kami. Yesus diam dulu. Ya, Yesus itu bukan tidak tahu hari haknya. Bagaimana dia tidak tahu hari haknya kalau dia sendirilah yang berperkara di situ. Bahkan dialah yang memberikan pengetahuan tentang hari kiamat. Luqman 34, sesungguhnya pengetahuan tentang hari kiamat ada pada sisi Allah. Al-Zukhruf 61, sesungguhnya Isa itu memberikan pengetahuan tentang hari kiamat. Di dalam Matius 24, sesungguhnya Isa itu, bukan Isa ya, sesungguhnya Yesus itu dialah yang akan datang di hari kiamat, dialah yang akan menghakimi seluruh isi dunia itu, dan dialah yang akan melempar kamu ke neraka. Itu dia, ya. Soal hari haknya memang semuanya tidak tahu, ini standar umum dimanapun juga. Nih Yesus bicara tentang hari haknya, ya sama seperti Allah, katakanlah waktunya, barangkali waktunya sudah dekat. Tetapi tentang pengetahuan, dialah Tuhan. Karena Allahmu sendiri mengatakan yang memberikan pengetahuan itu, tentang hari kiamat itu adalah Tuhan. Dan Yesus memberikan pengetahuan tentang itu. Nih saya kasih tahu pengetahuannya ya. Ya, dimulai dari Matius 24, 25 nih. Ya, dari 4 ya, khotbah tentang akhir zaman pasal 24 sampai 25. Kamu baca di situ. Pengetahuan tentang hari kiamat jauh lebih banyak dikasih tahu oleh Yesus secara terperinci dibandingkan dengan Nabi Muhammad yang memberikan pengetahuan itu dan Allah dari Allah. Oke? Ya, gelinding lagi kamu ya, jelas Yesus adalah Tuhan, tak bisa kamu ganggu-gugat. Karena kamu sendiri mengatakan kalau dia adalah Tuhan, kenapa dia tidak memberikan pengetahuan tentang hari kiamat? Ya, kalau kamu mengatakan kalau Allah mau memberikan pengetahuan tentang hari haknya, ya, hari kiamat itu tolong tunjukkan kepada saya di mana ayatnya. Hari kiamat itu akan jatuh di hari Sabtu tanggal 5 bulan Desember gitu kan? Ya, jam 7. Tolong tunjukkan. Kalau ada baru kamu bisa. Tolong tunjukkan sekarang, saya minta. Saya minta sekarang. Kalau itu artinya dia adalah Tuhan. Tunjukkan. Kalau Yesus tahu hari kiamat, tunjukkan. Tunjukkan ke sini. Kalau Yesus tahu hari kiamat, suruh tunjukkan lah. Waktu saya 1 menit lagi. Ya, kamu tadi mengatakan Tuhan itu memberikan pengetahuan tentang hari haknya kiamat. Nah, itu. Kalau gitu tunjukkan kepada saya di mana di tempat kamu Allah memberikan tanggal tepat hari kiamat, tunjukkan kepada saya. Baru bisa kamu salah-salahin tempat orang, tunjukkan. Mbak Debbie, coba ayat atau abang yang nanti tunggu dulu lah, Kristen.
Ya keluar bang. Lanjut bang. Tak, coba Bang Deddy coba share ayat yang tentang hari kiamat supaya umat Islam apa? Nggak bisa share. Ada dalam Quran kan apa beda dengan Zoom. Beda dengan Zoom di sini. Di sini nggak bisa share bang. Nah, bacakan saja. Bacakan ayatnya di dalam Quran apa tuh biar umat manusia apa lupa lah dia tentang kiamat tuh Allah. Ayat apa saya lupa lah. Biar umat manusia tuh beriman kepada apa? Surah apa aja. Lah lupa lah. Coba Bang Abu atau Bang Sultan. Minta bocoran. Minta bocoran. Bukan bocoran. Saya suruh baca ayat saya bodoh. Minta bocoran. Anissa 159.